ilmunya dan kitab-kitabnya masih kita kenal, masih dapat kita pelajari sampai sekarang ini. Idamatal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasa sadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bihi au waladun salihun yad'ulah. Apabila seseorang itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan-amalan, baik amalan sholat kita, amalan kita ngaji di dunia ini, amalan puasa kita, amalan haji kita, zakat kita, semuanya terputus. Illa min salasa, kecuali 3 hal ini. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, berbuat amal, berbagi kepada seseorang, maka dengan amalan tersebut pahala kita akan tetap mengalir. Yang kedua, ilmun yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat baginya, yang bermanfaat bagi orang lain. Walaupun kita sudah tidak ada, jasadnya sudah dikuburkan di liang lahat, akan tetapi ilmu yang kita bagikan, ilmu yang kita sebarkan kepada orang lain, maka ilmu itu akan menjadi pahala cahaya kita di alam kubur nanti. Yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulah, yaitu mereka, anak-anak mereka yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepemilikan ilmunya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, saya ingin menjadikan manusia ini menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka malaikat berkata, apakah engkau ingin menjadikan manusia ini sebagai orang-orang yang merusak, sebagai orang-orang yang bertumpah darah di muka bumi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kamu. Ibarat ini sebagai seorang karyawan dan bosnya. Seorang bos lagi melakukan sebuah pekerjaan, lalu karyawannya ini lagi training, tiba-tiba bosnya lagi kerja ngomong, bos ini salah, kamu tahu apa, gitu kan. Seharusnya yang lebih tahu adalah bosnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan para malaikat, yang menciptakan manusia. Seharusnya pencipta itu lebih mengetahui daripada yang diciptakannya. Maka Allah berfirman seperti itu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang kalian tahu. Ketika itu
Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan dalam firman-Nya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama, semua nama-nama. Ada yang mengatakan nama yang di sini adalah nama hewan, ada yang mengatakan juga nama benda, ada juga yang mengatakan ulama nama manusia, dan ada juga yang mengatakan asma, yaitu asmaul husna, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Maka ketika sudah diajarkan semua nama-nama, tsumma araduhum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Maka diperlihatkanlah kepada malaikat, ini loh malaikat ciptaan saya, apakah kamu bisa menandingi ciptaan saya, yaitu Nabi Adam? Maka kalau kamu bisa menandingi, sebutkan nama-nama yang disebutkan oleh Nabi Adam yang telah diajarkan oleh Allah. Maka malaikat itu tidak bisa menjawabnya. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat dan kepada para jin, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama. Maka para malaikat mereka sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya, merasa dirinya lebih hebat karena diciptakan dari api neraka dan manusia diciptakan dari tanah, merasa lebih hebat, akhirnya sombong jin ini. Para malaikat semuanya sujud. Dalam artian sujud di sini bukan menyembah, tapi dalam artian sujud di sini adalah menyatakan bahwa ini loh ciptaan saya. Allah yang memerintahkan sendiri untuk sujud. Maka dengan itulah Nabi Adam menjadi mulia. Dengan ilmulah Nabi Adam menjadi mulia. Malaikat pun kedudukannya lebih rendah dibandingkan orang yang berilmu. Jin pun akan lebih rendah kedudukannya dengan orang yang berilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan juga ketika Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para pembesar-pembesarnya, wahai para pembesar-pembesarku, siapakah yang di antara kalian dapat memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapanku? Maka Ifrit dari kalangan jin itu mengatakan, saya dapat memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapanmu sebelum kamu berdiri. Itu kata jin. Akan tetapi ada yang nyeletuk, seorang pemuda yang berilmu, dikatakan berilmu dalam sebuah kitab Taurat dan Zabur, yaitu kitab sebelum Nabi Sulaiman. Karena pada zaman dulu jadinya kitabnya kitab Taurat dan Zabur, paham dengan kitab Taurat dan Zabur. Akhirnya dikatakan qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi. Orang yang mempunyai ilmu itu mengatakan kepada Nabi Sulaiman yang tahu tentang ilmu kitab Taurat dan Zabur, saya akan memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapanmu sebelum kamu berkedip, katanya. Maka diperlihatkanlah Nabi Sulaiman singgasana Ratu Bilqis di hadapannya sebelum Nabi Sulaiman berkedip.
Inilah contoh sebuah kisah betapa pentingnya ilmu, tingkatan keutamaan ilmu sendiri. Bagi orang yang memiliki ilmu, maka tingkatannya akan melebihi para malaikat dan para jin. Sebagaimana dikisahkan Nabi Adam dan Nabi Sulaiman. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebuah kisah ketika mereka para sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an didudukkan di antara Amirul Mukminin, yaitu di antara Umar bin Khattab. Mereka didudukkan sejajar sama. Lalu Nabi SAW mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Sudah didudukkan bersama Amirul Mukminin, kedudukannya sama, dan didoakan juga oleh Nabi. Kenapa? Karena barokahnya ilmu. Padahal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu masih umurnya 15 aman, masih 15 tahun. Bayangkan, masih 15 tahun, masih kecil, akan tetapi kedudukannya disamakan dengan Amirul Mukminin. Itulah barokahnya ilmu. Maka kita sebagai muslim yang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka sudah sepatutnya kita usahakan diri kita untuk selalu menyandarkan diri kepada ilmu, untuk selalu mendekatkan diri kepada ilmu. Kalau ada majelis seperti ini, ditatengin majelis. Ada majelis ilmu yang lain, ditatengin majelis ilmu yang lain. Karena dengan mendatangkan majelis, duduk di majelis, membahas satu bab ilmu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Di riwayat lain juga dikatakan lebih baik daripada kita sholat 100 rakaat. Di dalam hadisnya dikatakan, babun minal ilmu yata'allamuhu rajulu khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang mempelajari satu bab ilmu, baik itu ilmunya sudah diamalkan ataupun belum diamalkan, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita semuanya jadilah orang yang berilmu. Kun aliman wala takun jahilan. Jadilah kita orang alim, orang yang berilmu. Jangan jadi orang yang bodoh. Kedudukan orang yang bodoh itu sangatlah rendah. Imam Rabi bin Sulaiman, salah satu muridnya Imam Syafi'i, itu selalu berusaha untuk mendapatkan ilmu. Imam Rabi bin Sulaiman ini merupakan kelainan, susah untuk menangkap sebuah pelajaran, susah untuk belajar. Katakanlah itu lambatlah otaknya untuk belajar. Akan tetapi Imam Rabi bin Sulaiman ini selalu berusaha. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya untuk selalu berdoa kepada Allah. Dan murid satunya Imam Muzani itu merupakan imam yang dekat, murid yang dekat dengan
Imam Syafi'i. Murid yang dikatakan itu pintar, lebih pintar daripada Imam Rabi' bin Sulaiman. Akan tetapi dengan kegigihannya Imam Rabi' bin Sulaiman dan berdoa terus kepada Allah, akhirnya beliau menjadi faqih, ahli fikih, menjadi ahli ilmu hadis, perawi hadis. Bahkan ketika Imam Muzani kebingungan menanyakan sebuah pertanyaan, menanyakan sebuah ilmu, maka tanyanya ke Imam Rabi' bin Sulaiman. Itulah hakikat ilmu. Dari yang kita tidak mengetahuinya sampai kita tahu dengan cara ta'alum, belajar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita untuk selalu mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang yang ilmu yang ada di dalam Al-Quran, mengulang-ulang hadis-hadis. Kalau kita pengen belajar hadis, maka selalu mendekatkan diri, selalu menghafal. Kalau kita ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar, maka selalu kita membaca Al-Quran setiap hari. Imam Syafi'i pernah berkata, "Lang tanalul ilma illa bisittah." Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal ini. Maka dengan 6 hal ini kalian akan mendapatkan sebuah ilmu. Yang pertama, zakaun, cerdas. Alhamdulillah kita semuanya sudah diberikan kecerdasan. Wahirsun. Wahirsun adalah rakus. Rakus untuk selalu belajar, rakus untuk selalu mengetahui sesuatu, rakus untuk selalu mengulang-ulang pelajaran, terus menerus untuk selalu mendekatkan diri kepada ilmu. Wajtihadun, yang ketiga adalah bersungguh-sungguh, semangat dalam menuntut ilmu. Imam Nawawi satu hari ketika belajar itu sebanyak 12 fan ilmu. Bayangkan satu hari belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dalam satu hari itu 12 pelajaran. Bahkan dikatakan badannya itu sangat kurus, seperti pensil. Dikatakan para ulama seperti pensil, badannya sangat kurus. Bahkan orang yang mencari Imam Nawawi, di mana Imam Nawawi? Ini Imam Nawawi. Dikira Imam Nawawi itu badannya besar, gagah. Karena ilmu, Imam Nawawi dikenal kitab-kitabnya sampai sekarang. Yang sering kita dengar adalah kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, hadis-hadis Arba'in Nawawi, kitab Minhaj, Syarah Muslim juga ada, dan masih banyak yang lainnya. Wahirsun, wajtihadun, wabulqotun, yaitu biaya. Biaya seperti kita makan dan minum, maka perlu adanya biaya. Itu juga dengan ilmu, perlu adanya biaya. Wasuhbatul ustadi, perlu adanya guru, atau irsyadul ustadi, perlu adanya bimbingan guru. Tanpa guru seseorang bisa tersesat dalam suatu fan ilmu. Dan yang terakhir adalah watul zamani, panjang waktunya untuk menuntut ilmu. Tidak hanya 1 bulan selesai. Perlu menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari kita kecil sampai kita meninggal. Maka kita harus menuntutnya, harus mencarinya, harus bersungguh-sungguh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Ungdur maqala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhib. Semoga yang beliau sampaikan kita bisa